Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam Swastiastu, Namo Buddhaya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang kami ucapkan pada kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan diskusi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Andi Susilawati SPDGR dari SMA Negeri 10 Pinrang. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Ibu Andi Susilawati untuk memaparkan materi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan kepada Ibu Andi Susilawati, kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas partisipasi dalam virtual meeting. Kali ini saya Andi Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 10 Pinrang, Kabupaten Pinrang, akan menyampaikan materi budaya positif dari modul 1.4. Agenda kali ini kita akan membahas mengenai materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi. Ada 2, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Sekarang, sebelum saya memulai materinya, saya mempunyai pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Yang pertama yaitu, menurut Bapak Ibu guru yang hebat, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira seperti apa ini? Ada yang bisa menanggapi? Ya, mungkin bisa di raise hand ya. Apakah Bapak setuju? Oke, baik. Ibu Musria, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, kalau menurut saya sepertinya hukuman itu belum tepat untuk mendisiplinkan siswa. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Ini mungkin bisa meningkatkan kedisiplinannya, tapi hanya sementara, tidak bersifat jangka panjang. Iya. Terus kalau yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepertinya juga bisa, namun kembali lagi mungkin tidak jangka panjang karena anak-anak mau bersikap positif karena ada imbalannya, bukan karena dari dirinya sendiri. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Musria. Ya, baik. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru yang lain yang bisa menanggapi. Oke, silakan Pak Yudi. Ya, baik Pak Yudi, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu.
Sebelumnya saya mohon maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera karena saya sementara di luar juga ada sedikit. Tapi saya mencoba untuk mengikuti jalannya pertemuan kita pada hari ini. Ya, baik. Saya mencoba sedikit mengungkapkan sedikit pendapat saya tentang ataupun dari pertanyaan pemantik ini tentang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau peserta didik. Nah, menurut saya sendiri, sejauh pengalaman saya bahwa hukuman itu tidak benar ya dikatakan untuk mendisiplinkan anak. Nah, mungkin kata hukuman itu sebaiknya itu jangan lagi ada di kamus seorang guru bahwa kita harus menghukum peserta didik kita dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak itu. Mungkin ada beberapa tindakan yang mesti kita lakukan agar peserta didik kita bisa mengubah pola perilakunya tanpa harus melalui proses hukuman itu sendiri. Iya. Kenapa? Karena hukuman itu bisa banyak dampak ya yang ditimbulkan, terlebih dari kepada peserta didik kita bahwa pemberian Suaranya kurang terdengar. Iya, membersihkan halaman sekolah atau dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini lagi-lagi ya, istilahnya saya masih berpatokan pada pertanyaan pemantik pertama bahwa hukuman itu sebenarnya tidak tepat kita lakukan sebagai pendidik. Meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik kita, mungkin kita harus mengubah beberapa langkah kita dalam hal mendisiplinkan anak. Nah, kemudian penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin kita perlu ketahui juga bahwa penghargaan itu sebenarnya bisa boleh-boleh saja dalam lingkungan kelas, khususnya misalkan kalau kita sebagai wali kelas untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, tapi menurut saya kalau kita memberikan penghargaan cuma 1-2 orang saja, itu bisa menimbulkan ketimpangan dari peserta didik kita. Tidak ada salahnya kita memberikan penghargaan, tapi itu sifatnya universal. Artinya ketika kita memberikan penghargaan, mungkin kita sama ratakan ke semua peserta didik kita. Supaya mungkin saya juga pernah mendapatkan ya bahwa ternyata penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman. Artinya ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang itu bisa menjadi hukuman bagi orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Jadi mungkin itu Bu dari saya mengenai pertanyaan pemantik ini. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya. Luar biasa dari jawaban Bapak Ibu ya mengenai pertanyaan pemantik dari Ibu Ria dan Bapak Yudi. Katanya hukuman itu belum tepat ya untuk mendisiplinkan anak karena hukuman itu akan berdampak negatif bagi peserta didik kita. Betul sekali. Oke, kemudian pemberian hukuman ya pemberian hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah yang dapat meningkatkan disiplin anak menurut tadi ya yang menjawab Ibu Ria dan Pak Yudi ini tergantung sebenarnya ya tapi ini kan pemberian hukuman yang positif tapi tetap jadi hukuman ya jadi mungkin akan berdampak negatif nantinya dan selanjutnya memberikan penghargaan ya yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan ini juga sebenarnya yang tadi yang dikatakan Ibu Ria bahwa penghargaan itu akan mempunyai jangka waktu pendek ya ketika anak-anak diberikan penghargaan atau apresiasi mungkin dia akan belajar tetapi ketika tidak maka akan berdampak negatif ke depannya. Oke, terima kasih Ibu Ria dan Pak Yudi Gagari ya yang telah memberikan tanggapannya. Oke. Baik, saya akan lanjut. Ya, dalam pembelajaran eksplorasi konsep 2.1 mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya akan membahas mengenai
perubahan paradigma. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ada tangan ya, tangan yang dikepal. Ya, Bapak boleh baca 1 menit, kemudian kalau bisa ada yang mau ditanggapi atau yang bisa bagaimana tentang pertanyaan apa yang terjadi ya. Kita lihat dulu kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggaman benda atau sesuatu tersebut. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar yang membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Kira-kira ada yang Bapak Ibu bisa tanggapi ketika ada barang yang berharga yang Bapak Ibu kepal, ya, Bapak Ibu kepal, kemudian Bapak ingin kepalan itu terbuka, tapi bagaimana cara Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa dengan bujukan, ya, dengan cara mengancam, kemudian bisa juga menghardik, merayu, bagaimanapun caranya. Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Coba mungkin saya ya, saya yang mempunyai di sini barang berharga, kemudian ada yang bisa bujuk saya tidak supaya saya membuka kepalan tangan saya. Ada Bapak Ibu? Ada, bisa raise hand Bapak Ibu kalau ada yang bisa membujuk saya caranya bagaimana saya membuka kepalan tangan saya, karena di dalam kepalan tangan saya ini ada barang berharga. Dan mungkin akan saya berikan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berhasil untuk membuka kepalan tangan saya. Ada yang bisa caranya untuk membuka kepalan tangan saya? Ya, boleh di raise hand. Oke, Ibu Asmi ya, silakan Ibu Asmi. Ya, mungkin jika saya menjadi orang lain yang melihat ada barang berharga di kepalan tangan Ibu Endang, cara yang akan saya lakukan yang terlintas dalam benak saya yang pertama kali adalah yang pertama menanyakan, kemudian dengan cara membujuk. Seperti itu kira-kira Ibu. Saya akan membujuk Ibu agar Ibu mau membuka pertama kali kepalan tangan itu, kemudian setelah itu saya akan dengan pelan-pelan untuk meminta barang berharga itu agar diberikan kepada saya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Asmi. Ya, Ibu Asmi akan membujuk saya ya. Bagaimanapun caranya membujuk saya untuk membuka kepalan tangan saya ini. Ya, baik. Kira-kira Ibu Asmi ya, kira-kira dengan bujukan kira-kira saya bisa membuka kepalan tangan saya dan memberikan barang berharga saya ke Ibu Asmi? Bagaimana Ibu Asmi? Ibu Asmi? Menurut Ibu Asmi saya akan membukanya dengan bujukan itu? Belum tentu sih. Belum tentu. Oke. Dari pernyataan tadi Ibu Asmi dan saya ya, bisa disimpulkan Bapak Ibu ya bahwa ketika saya membuka ini dengan bujukan ancaman, sebenarnya bukan dari bujukan ya, bukan dari orang lain ya yang teman B itu, tetapi kita sendiri, kita yang mengontrol apakah bujukan itu yang dapat mempengaruhi kita untuk membuka ataupun menyuap, bahkan mengancam. Jadi ini tergantung kontrol dari kita sendiri ya. Jadi itu yang nanti yang kita akan bahas secara detail mengenai kontrol ya. Oke, sebelum itu
ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi, guru yang dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut. Oke, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi tadi itu ada gambaran ya kepalan tangan, dan pertanyaannya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Oke, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia kita ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau teori kontrol Bapak Ibu, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, itu kalau umpamanya kita sudah dibujuk terus kita gagal, pasti adanya pemaksaan. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada beberapa pilihan-pilihannya. Dan terakhir, stimulus responnya itu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol mode berpikir menang dan menang ya, menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah tapi menang dan menang. Oke, selanjutnya ya, ini disiplin positif ya. Disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat teori motivasi untuk menghindarkan hukuman. Jadi kalau teori kontrol itu dari teori motivasi kita menghindarkan hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan, ketiga untuk menghargai diri sendiri, ya. Kemudian posisi kontrolnya ada penghukum, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian nilai kebajikan, terus keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, ya, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Inilah yang dikatakan disiplin positif. Oke. Lanjut. Apa makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Oke. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi
intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dimensi profil Pancasila ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya teori motivasi. Oke, dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada untuk menghargai ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ya, saya lanjut. Merdeka yang mana ini adalah Bapak peninggalkan ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dengan arti merdeka. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi materi restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi juga fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, saya bahas dulu ya untuk materi selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, mengapa kita mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus adanya keyakinan kelas? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan atau menerapkan yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu yang belum mengetahui bagaimana itu keyakinan kelas. Ya, kita lanjut dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke. Di sini ada lingkaran ya, budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan positif, dan peraturan kelas. Oke. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Oke, kira-kira saya minta dulu Bapak Ibu ya untuk menanggapi.
kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam belajar. Oke, kesepakatan-kesedarannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sama belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, yang mana merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Bisa ditanggapi Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu, bisa ditanggapi? Ada yang bisa tanggapi? Oke, Ibu Ria. Ya, baik Ibu Ria. Ya, boleh ditanggapi Ibu Ria? Kalau menurut saya yang merupakan keyakinan kelas itu mungkin yang kami guru dan murid saling menyayangi ya itu. Oh iya, saling menyayangi. Oke, alasannya Ibu Ria? Kalau nilai keyakinannya berarti saling menghargai menurut saya, karena kalau dia seperti menjaga kebersihan sekolah, sebenarnya itu juga bisa, tetapi belum tentu anak-anak itu mau meyakini bahwa itu adalah hal yang harus dia lakukan. Tapi kalau misalnya seperti ada guru dan murid yang saling menyayangi, itu seperti lebih berasa begitu mungkin. Iya. Ya, baik Ibu Ria, terima kasih. Ya, dalam kesepakatan kelas yaitu kita menanggapi bahwa keyakinan kelas menurut Ibu Ria itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya. Alasannya karena keyakinan kelasnya itu ada rasa sayang, ya, saling menyayangi di dalam kelas antara guru dan murid. Ya, betul sekali ya Ibu Ria. Ya, baik, terima kasih Bu Ria. Ya, saya lanjut kembali. Oke. Dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan tabel Y, ya. Di mana tabel Y Bapak Ibu bisa lihat di sini ada hormat, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di situ ada, kalau tabel Y ada terlihat, terdengar, ya, berperilaku. Kemudian bekerja. Ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini terlihat, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Begitu pula diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli status dengan yang lain. Ini adalah tabel Y untuk pendalaman keyakinan kelas. Sedangkan tabel T yang ada di sini sama ya. Ini juga, tapi yang di sini ada namanya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Oke? Oke. Di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel Y tadi yang seperti ini, yaitu hormat, datang seperti contohnya datang tepat waktu. Ini kalau dia tabel T ya, yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan yang tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, ya, itu kalau hormat. Sedangkan bekerja itu tampak sepertinya seperti ini. Tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Sedangkan tidak tampak seperti yaitu tidak mendengarkan guru dan acuh, tak acuh, kemudian tugas tidak diberikan. Artinya kalau tampak seperti itu yang positif, kemudian yang tidak tampak seperti itu yang negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Kemudian, oke. Ini ada perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas, ya. Terlihat pada tabel. Di sini ada kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya ini adalah tanggung jawab. Jadi ada peraturan, keyakinan kelas sebagai nilai-nilainya, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, jadi keyakinan kelasnya itu kesehatan tentunya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan keselamatan. Dan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Oke. Selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan akan berdampak menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah juga hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Oke, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi karena ada pertanggungjawaban, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman, ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan yang mana tindakan guru sebagai hukuman dan tindakan guru sebagai konsekuensi. Oke. Jadi dari contoh tadi kita dapat membedakan hukuman dan konsekuensi dengan penjelasan kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak-anak sakit fisik ataupun maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya hukuman itu paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman, ya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi Bapak Ibu bisa memilih hukuman atau konsekuensi, tetapi disarankan tidak memilih hukuman dalam pembelajaran, dalam istilahnya dalam pembelajaran untuk peserta didik kita. Kalau boleh kita lakukan yang namanya konsekuensi. Kemudian eksplorasi konsep, ya. Ini adalah yang pembelajaran yang keempat, ya Bapak Ibu. Ya. Eksplorasi konsep
kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Oke, yang kelima adalah posisi kontrol. Ya, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau kontrol diri ya. Oke, ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya jelaskan dulu untuk penghukum, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau kamu berkata tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian mengulangi kesalahan. Itu kalau posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, ketika guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Selanjutnya sebagai teman ya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya ketergantungan, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak kepada murid, lemah, tidak mandiri, atau tergantung. Ya, itu kalau umpamanya kita sebagai guru menjadi teman untuk murid kita. Ya, selanjutnya pemantau. Ya, pemantau. Guru menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari 5 posisi kontrol yang di sini Bapak Ibu, adanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau di guru penggerak kita menyarankan untuk guru sebagai manajer ya, dan kita tidak sarankan untuk menjadi seorang penghukum. Iya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Seperti saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum.
Contoh perkataannya lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu adalah kita sebagai seorang teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu kita sebagai manajer. Dan selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir itu kita sebagai penghukum. Jadi kalau bisa sekali lagi saya mengatakan ya, disarankan kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Oke, ini adalah materi terakhir, segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat segitiga restitusi seperti ini ya. Ada validasi kebutuhan ya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhannya itu kamu tentu punya alasan-alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah contoh. Oke. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti ini mencontohkan menstabilkan identitas. Jadi mula-mula tiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh ketika murid kita berbuat salah, kita melakukan yang namanya istilahnya seperti konseling ya. Yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Contoh guru untuk mengkonseling murid yang bermasalah seperti ini. Yang pertama untuk menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Contohnya Bapak Ibu, ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusiawi tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Ya. Kemudian di sini contohnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan-alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang baru. Maukah kamu belajar cara lain atau mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, ini contoh validasi kebutuhan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari tiga tadi segitiga restitusi,
Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, saya pikir cukup Bapak Ibu penjelasan dari materi yang saya sampaikan ya, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Asmi. Ayah, Ya, baik. mau diskusi Luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Andi Susilawati tadi mengenai materi-materi tentang diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Disampaikan, silakan jika ada yang ingin memberikan tanggapannya atau ingin bertanya atau sharing mungkin dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Ya, langsung dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf saya tidak membuka kamera. Terkait dengan apa namanya itu tadi pemberian apa namanya pemberian hukuman. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini. Kan setiap daerah kan punya, maksudnya begini, punya masing-masing karakter. Apakah pemberian hukum, misalnya kita berbicara tentang daerah timur kan biasanya anak-anak bisa digerakkan atau bagaimana, biasa kalau diberi hukuman atau kepada pemberian hukuman tersebut salah tadi digunakan, karena kita tahu sendiri ada orang yang bisa digerakkan ketika dihukum juga yang tidak. Sekian, terima kasih. Baik Ibu, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Murdani, dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Murdani ya atas pertanyaannya mengenai budaya dengan hubungannya dengan hukuman ya. Iya, betul sekali seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah, apalagi daerah timur ya, bahwa hukuman itu adalah hal yang bisa menggerakkan siswa untuk melakukan hal yang positif. Iya, seperti ini Bapak Murdani, ketika kita melakukan yang namanya cuitan pertama adalah hukuman, maka siswa di sana akan seterusnya melakukan. Mungkin awalnya ketika kita tidak melakukan hukuman hanya dalam pemberian nasihat atau tindakan positif, mungkin hal yang pertama dia lakukan adalah cuek, tapi secara berulang dia lihat, secara berulang dia dengar, nanti dia akan mengikuti apa yang kita lakukan secara positif. Karena kenapa? Lagi dan lagi kata hukuman itu adalah berdampak negatif di siswa, baik di siswa mungkin di daerah kita sendiri maupun di daerah-daerah timur. Yang intinya yang saya mau katakan adalah pembiasaan perlakuan baik atau positif ya, istilahnya tindakan positif yang akan dilihat pertama, bukan yang kita tawarkan adalah hukuman yang pertama, tetapi adalah pemberian nasihat
secara terus-menerus, meskipun mungkin awalnya akan susah, yang akan sulit, tapi secara terbiasa ke depannya akan menjadi pembiasaan dan dia akan menerima. Seperti itu Bapak Murdani menurut saya. Mungkin ada yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, suaranya hilang. Iya, maaf suaranya hilang Ibu Asmi. Unmute Ibu Asmi mungkin. Ya, baik. Apakah sudah terdengar? Sudah. Ya, baik Bapak Murdani, bagaimana? Apakah penjelasan Ibu Andi Susilawati tadi sudah cukup mewakili atau Bapak masih ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan? Silakan. Jelas, Bu. Oke, baik. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau diskusi mengenai kegiatan kita pada hari ini, mengenai diseminasi budaya positif yang harusnya kita lakukan di sekolah. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Ya, baik. Langsung saja dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih, Bu. Sedikit ada pertanyaan terkait dengan materi. Saya pikir materi yang disajikan tadi dan disampaikan cukup jelas, tapi ada sedikit hal yang mungkin yang saya butuh semacam penjelasan tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, kita ketahui bahwa segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita mengembalikan siswa itu pada dirinya sendiri. Nah, ada beberapa langkah tadi yang saya dapatkan tentang penerapan segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin pertanyaan saya itu, apakah misalkan dalam penerapan segitiga restitusi ini harus melalui langkah-langkah seperti itu, atau misalkan kita bisa mulai dari menanyakan keyakinan kelasnya dulu, kemudian setelah menanyakan keyakinan kelasnya tentu peserta didik misalkan sudah ketahui, oh ternyata keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, setelah itu menanyakan ataupun menstabilkan identitasnya, dan terakhir memvalidasi tindakan yang salah, atau bisa validasi tindakan yang salah dulu kemudian menstabilkan identitas, atau misalkan memang dalam penerapan segitiga restitusi itu harus mulai dari menstabilkan identitas dulu. Maksud saya, apakah bisa dibolak-balik langkah-langkah dari segitiga restitusi itu, atau misalkan harus sesuai dengan langkah-langkah mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira misalkan kalau kita sudah menerapkan restitusi kepada peserta didik kita, apakah misalkan ada apa sih indikator ketercapaiannya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berhasil ke peserta didik kita? Mungkin itu, Bu. Ya. Baik, cukup Pak Yudi. Itu saja pertanyaannya. Ya, cukup, Bu, cukup. Baik, kami ulangi ya, ada 2 pertanyaan dari Pak Yudi. Yang pertama tentang restitusi segitiga segitiga restitusi, Bu. Ya, segitiga restitusi. Nah, apakah langkah-langkahnya itu harus sesuai berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir, atau itu bisa dibolak-balik? Kemudian yang kedua, apakah ketika segitiga restitusi itu sudah diterapkan, apakah itu merupakan sebuah langkah yang berhasil? Nah, bagaimana Ibu Andi, disilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Oh, Ibu. Iya, baik. Ya, terima kasih Bapak Yudi atas pertanyaannya.
mengenai segitiga restitusi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa urutan dari segitiga restitusi untuk peserta didik yang bermasalah di sekolah itu memang ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaannya tadi, apakah boleh dibolak-balik langkah-langkahnya? Kalau kita melihat dari apa istilahnya urutan dan kemudian makna dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, kalau dibolak-balik kita istilahnya tidak runtun Bapak Yudi. Jadi baik ya, baik kalanya kita sesuai dengan langkah-langkah tiga restitusi supaya kita dapat menggali ya permasalahan-permasalahan siswa kita di sekolah, dan kemudian setelah kita menstabilkan, kan ceritanya dulu kita ingin dia supaya berbicara terlebih dahulu. Banyak siswa yang kita panggil ketika dia bermasalah, dia tidak akan berbicara ketika langsung kita menanyakan apa kesalahan kalian, atau yang dikatakan validasi kebutuhan ya, kita langsung menanyakan apa kesalahannya. Pasti dia tidak akan menjawab masalahnya, pasti dia akan diam. Makanya diperlukan yang namanya langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita ambil hatinya dulu ya, kita ambil hatinya dulu, kita menstabilkan identitas bahwa semua orang punya kesalahan, ibu juga punya kesalahan ya, supaya dia ngomong dulu Bapak Yudi ya, kita menstabilkan identitas. Setelah itu kita masuk ke namanya kesalahannya itu seperti apa yang seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian itu yang namanya validasi kebutuhan. Setelah sudah diketahui permasalahannya bagaimana, kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dia sepakati di kelas. Jadi supaya runtun dan supaya anak kita yang bermasalah itu mau ngomong dulu, ya mungkin saya rasa langkah-langkah segitiga restitusi itu sudah bagus ininya, langkah-langkahnya. Tidak perlu dibolak-balik, karena kenapa? Kita perlu dulu untuk ngomong dulu, untuk meyakinkan diri peserta didik untuk bisa ngomong apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Kemudian apakah penerapan segitiga restitusi itu akan indikatornya tercapai keberhasilannya? Saya rasa untuk ketercapaian keberhasilan ada beberapa ya. Mungkin ada siswa yang bisa langsung mendapatkan mencapai keberhasilannya karena dia sudah menceritakan dari awal hingga akhir bagaimana kejadiannya. Ada juga yang tidak, karena mungkin dia adalah anak yang introvert. Ini biasanya sangat susah untuk diberikan tindakan seperti segitiga restitusi. Oleh karena itu mungkin sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, kita mencari dulu tindakan lain supaya anak itu ngomong, mungkin dari temannya ya, mungkin kita boleh panggil dia setelah belajar atau pulang sekolah supaya dia mau ngomong dulu. Kemudian kita lanjutkan pada langkah-langkah segitiga restitusi, karena anak-anak kita atau peserta didik kita yang bermasalah itu punya karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita juga harus mempertimbangkan ya karakter-karakter dari peserta didik kita. Kemudian kita lakukan yang namanya segitiga restitusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan peserta didik kita. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya, Ibu, Bapak. Oke, saya serahkan ke moderator. Ay, dia leka penjaringan ayah. 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 Kenapa tidak ada jaringannya?
Jelek. Namanya. Mana tiga di situ? Mana Pak Yasmi? Baik, ada lagi pertanyaan? Kami persilahkan. Bagaimana Bapak Yudi dengan jawaban tadi? Jelas, Bu, jelas. Ya. Baik, bisa kita lanjut. Jika ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. 1 jam ya. Chat ya. Mungkin Mbak tanya. Bapak Ishak atau Ibu Musria ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin didiskusikan? Ibu Kasma juga bisa? Ibu Umrah? Oke, baik. Silakan Ibu Musria untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi saya kira sudah mau selesai, jadi saya diam-diam saja, Pak. Tapi kalau masih boleh memberikan sedikit pertanyaan kepada Bu Andi Susilawati, sedikit saja Bu, menurut Ibu dari kelima posisi yang sebaiknya dilakukan, tadi Ibu mengatakan posisi kontrol sebagai manajer kalau saya tidak salah mendengar. Nah, pertanyaan saya cuma apakah Ibu pernah melakukan posisi kontrol manajer itu di dalam kelasnya Ibu atau di dalam lingkungan sekolah Ibu? Kalaupun pernah, seperti apa contohnya supaya mungkin saya bisa menerapkan hal itu di sekolah saya juga? Terima kasih. Ya, baik Ibu, bisa langsung dijawab bagaimana penerapan posisi kontrol manajer di sekolah yang bisa dijadikan contoh untuk sekolah lain. Iya. Ya, betul sekali ya. Tadi dari pertanyaan Ibu Ria, posisi kontrol ada 5 yang sebaiknya dilakukan di sekolah itu memang yang saya dapatkan dari guru penggerak itu kita sebaiknya melakukan posisi kontrol manajerial ya, di mana yang pernah saya lakukan itu di sekolah ketika saya ulas dulu ya satu persatu jadi penghukum. Menjadi penghukum ketika saya menjadi seorang guru, sebagai seorang guru penghukum, dampak yang saya dapatkan di sekolah itu tidak istilahnya tidak menjadi dampak positif. Bahkan karena saya mengajar di SMA, bahkan saya tidak dapat mengatasi siswa saya ketika saya membuat dia adanya hukuman yang saya berikan. Jadi ketika saya melakukan posisi kontrol yang lain seperti teman, kalau teman saya lakukan di sekolah, pernah juga saya lakukan di sekolah, bahkan awal saya bisa memasuki hati siswa saya, tapi pada akhirnya saya dianggap sebagai teman, dan dia ketika melakukan sesuatu dia hanya cuek, dan karena dia menganggap saya adalah teman, dan saya pikir itu juga tidak bagus untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya posisi manajer. Kenapa saya mengatakan posisi manajer ini yang terbaik? Saya pernah melakukan di sekolah saya ketika saya mengajar di kelas dan ada satu siswa yang yang bermasalah. Saya melakukan posisi manajer dengan memberikan kesempatan kepada dia apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Karena ketika saya melakukan sesuatu apa yang saya butuhkan kemudian saya terapkan, maka siswa
akan bertanya, dan kemudian siswa juga tersebut akan tidak mematuhi segala yang ingin saya terapkan di kelasnya. Oleh karena itu, ketika saya memberikan dulu kebebasan, kebutuhan dia yang inginkan, kebebasan berpikir, kebebasan hati dia untuk melakukan sesuatu di kelas, kemudian saya juga akan lakukan apa istilahnya, di kelas itu saya persilakan untuk berpendapat ya, karena saya mengajar di SMA ya, banyak sekali yang saya harus diskusikan sebelum melakukan sesuatu di dalam kelas. Saya harus dulu memberikan tawaran, kemudian kita sepakati bersama apa yang dia inginkan. Jadi mungkin seperti itu posisi manajer yang saya terapkan, Ibu Ria. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan siswa kita, tapi tetap saya kontrol di sesuatu yang tidak perlu, atau sesuatu yang negatif, saya tetap kontrol yang seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Ibu Ria yang saya terapkan di sekolah. Ya. Itu merupakan salah satu contoh yang diberikan oleh Ibu Andi Susilawati di dalam penerapannya ketika dalam pengajaran di dalam kelas ya, Ibu. Iya. Ya. Bagaimana Ibu Putria? Baik, terima kasih atas jawabannya, dan semoga hal yang Ibu sampaikan tadi juga bisa saya coba terapkan di sekolah saya, karena juga berhubung tempat saya mengajar juga adalah SMA yang rata-rata anak-anaknya mungkin seumuran dengan yang tempat Benda ngajar. Jadi kadang anak-anak SMA itu dengan anak SD, mungkin dengan anak SMP polanya berbeda, pola penanganannya berbeda. Jadi semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kami yang ikut pada kegiatan ini bisa lebih bermanfaat untuk kami, bisa kami terapkan di satuan pendidikan kami. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, baik Ibu. Mungkin sudah cukup ya untuk penanya. Iya, Ibu. Apakah akan ditutup atau bagaimana? Iya, mungkin sudah selesai Ibu Asmi. Ya, baik Bapak Ibu, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Andi Susilawati pada hari ini. Topik dalam eksplorasi konsep yang disajikan tadi mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir tadi mengenai segitiga restitusi. Nah, semoga ini merupakan langkah awal bagi kita semua yang belum mengikuti kegiatan atau belum mengikuti guru penggerak, bisa tergerak juga hatinya untuk mengikuti kegiatan ini, karena guru penggerak ini memberikan dampak yang sangat positif, terutama kepada guru-guru dan juga kepada peserta didik ketika dalam penerapannya di dalam kelas dan juga kehidupan di sekolah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Andi Susilawati dari SMA Negeri 10 Pinrang. Selamat siang dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah?